Warga RW 1 Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, menggelar syukuran dan potong nasi tumpeng atas terkabulnya impian mereka tentang normalisasi Kali Angke. Selain bersyukur kepada Allah SWT, warga juga menyampaikan terima kasih kepada penjabat atau PJ Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, yang telah memerintahkan jajarannya untuk mengeruk lumpur sungai dan rencana pembangunan side pile. Syukuran dan pemotongan nasi tumpeng dipimpin Ketua RT 7, Abdul Mujib, dan Ketua RW 1, Abdul Raji, yang digelar di lokasi pengerukan di Jalan Lingkar Luar Barat, Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Rabu 23 November. Alhamdulillah wa syukurillah, kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengabulkan harapan warga RW 1 untuk dilakukan pengerukan Kali Angke yang selama ini jadi biang banjir. Kata Abdul Mujib di hadapan puluhan orang, termasuk Camat Kembangan, Joko Suparno, dan Kepala UP4 Dinas SDA DKI, Abdul Rauf Gofar. Pihaknya atas nama warga juga berharap dengan adanya pengerukan Kali Angke dan pembangunan turap side pile tersebut, lingkungan mereka dapat terhindar dari banjir. Warga, kata Abdul Mujib, juga sangat mengharapkan setelah proyek ini selesai, ditindaklanjuti dengan pembangunan jalan inspeksi kali, agar pemeliharaan sungai lebih mudah. Dan ini yang tentu ditunggu-tunggu masyarakat Jakarta. Heru segera merancang strategi pengendalian banjir yang selama ini dihadapi Anies dengan kata-kata. Selama 5 tahun, Anies seperti membiarkan banjir terus melanda Jakarta. Yang paling memprihatinkan adalah keputusan Anies untuk menghentikan normalisasi sungai yang dimulai Ahok untuk kemudian diganti oleh naturalisasi sungai. Heru memastikan penanganan banjir Jakarta melalui normalisasi sungai yang terhenti di era Anies akan tetap dilanjutkan. Untuk itu, Heru sudah bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono. Heru sudah merancang pembebasan lahan yang diperlukan untuk normalisasi sungai. Warga terlihat sangat bersyukur setelah 5 tahun bolak-balik banjir gak kunjung ditangani. Kini akhirnya Kali Angke dinormalisasi. Menurutnya sudah bertahun-tahun, warga di RW 1 dan RW lainnya kebanjiran hingga setinggi dagu orang dewasa. Hal tersebut disebabkan adanya banjir kiriman dan tidak adanya pembangunan side pile di beberapa ruas kali. Camat Joko menjelaskan bahwa proyek pengerukan ini sudah dimulai sejak pekan lalu dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2022. Sedangkan paket pekerjaan yang dilakukan baru sebatas pengerukan pada ruas kali sepanjang 500 meter. Berikut pemasangan side pile sepanjang 30 meter. Sedangkan keinginan warga agar dibuatkan jalan inspeksi kali sepanjang 2 km dari Jalan Lingkar Luar Barat hingga Cengkareng Drain di Jalan Daan Mogot akan ia sampaikan kepada Wali Kota Jakarta Barat untuk diteruskan kepada PJ Gubernur. Joko juga mengakui pembangunan jalan inspeksi. Setidaknya di satu sisi Kali Angke sangat banyak manfaatnya, antara lain memudahkan untuk pembersihan sungai, mengamankan dinding sungai, dan menjadi jalan sodetan yang sangat signifikan mengatasi kemacetan di Lingkar Luar Barat maupun Daan Mogot. Adapun rencana pembangunan side pile sepanjang 2 km masih terkendali pada pembebasan lahan. Jadi, untuk sementara, akan dikerjakan turap sepanjang 30 meter yang sering menjadi biang banjir. Artinya, di dalam hati warga Jakarta, sudah ada harapan bahwa penurapan dan pengerukan kali ini memang bisa segera terwujud. Harapan itu kemudian diwujudkan oleh Heru Budi. Hal itu semakin membuktikan bahwa kinerja Heru Budi tidak hanya sekedar cuap-cuap belaka, tidak hanya bersarang di kata-kata saja, tapi dibuktikan dengan kerja nyata. Heru Budi hanya fokus untuk mengembalikan harga diri DKI Jakarta dengan membersihkan sampah-sampah peninggalan gubernur sebelumnya. Bahkan, beberapa tokoh yang disisipkan di pemerintahan oleh pemerintah sebelumnya dicabut oleh Gubernur Heru Budi Hartono dengan tegas dan cepat. Memang, kalau mau berargumen, apakah ada borok-boroknya? Ya, saya nggak berani komentar dia suci 100%. Tapi, seenggaknya kalau orang yang kelihatan baik, ia berpotensi baik, bekerja melayani masyarakat, dan juga membangun peradaban. Bukan hanya mengumbar janji-janji manis yang tak realistis. Bagaimana kalau menurut Anda? Kata pendukung penista agama, kalau kita melihat hari ini, kalau kita ketik di Google, kata pendukung penista agama itu adalah Nasdem. Gagal bos, niat putar balikan fakta, Anies malah kena skakmat. Ketika Anies minta bukti sebagai bapak politik identitas, Niluh Jelantik langsung buktikan. Cerdas.
Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kakak Taslim bisa mengatakan mari kita lupakan masa lalu, mari kita bangkit dan bergandengan tangan kembali dan polarisasi politik dan lain sebagainya. Selalu disampaikan oleh Ketum, dan Kakak Taslim bisa melihat sendiri bagaimana orang-orang itu menghina Ketum, menghina Nasdem, menghina kalian. Sementara yang dijadikan kalian itu aja gitu loh. Dia juga harus ngomong sama Kakak Taslim, dia juga harus bicara. I'm sorry, berjiwa besar, I'm sorry. Tolonglah, yang kita harapkan bersama itu adalah bahwa mari kita laksanakan kampanye kita, mari kita laksanakan jalan menuju kemenangan dari masing-masing kandidat dengan cara-cara yang elegan. Terus terang bercermin daripada kejadian pilkada di Jakarta. Residunya sampai hari ini masih ada. Artinya ada orang yang kemudian awalnya satu menjadi terbelah. Hal itu tidak boleh terjadi secara nasional. Hal ini tidak boleh terjadi dalam perhelatan pilpres kita di masa mendatang. Kita harus bersih, transparan, dan profesional. Dan proses pilkada itu membuat saya, karena saya mengalami kesehariannya, membuat saya sangat patah hati gitu loh, sangat bersedih. Bukan Mas Anies yang mengatakan menolak mensolatkan mayat yang memiliki Ahok. Bukan Mas Anies, bukan dari bibirnya keluar. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat, tapi saya harus lalui jalan semak yang buat saya, ya menurut saya pribadi, ya saya lihat itu bisa lebih bersih gitu loh Mas. Dan saya tidak melihat itu dalam diri seorang Anies Baswedan saat itu. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sering mendapat tuduhan sebagai bapak politik identitas oleh sejumlah pihak. Di beberapa media, ia memberi komentar dan menanyakan bukti tuduhan tersebut. Hal ini pun ditanggapi oleh mantan kader Partai Nasdem, Niluh Jelantik. Sebelumnya, nama Niluh sempat menjadi perbincangan usai memilih hengkang dari Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden atau capres. Alasannya, wanita asal Bali itu menyebut dirinya tak menyukai gaya politik identitas yang diusung Anies saat pemilihan gubernur Jakarta beberapa tahun lalu. Kamu bertanya minta bukti, ini jawabannya. Ini baru satu ya, jutaan rakyat Indonesia bisa cari jejak digital Pilkada DKI 2017, tulis Niluh Jelantik di media sosialnya @niluhjelantik. Dalam unggahannya itu, ia melampirkan berita tentang bagaimana jasad seorang nenek ditelantarkan warga usai memilih Ahok, yang kala itu menjadi lawan Anies di Pilkada DKI 2017. Atas hal itu, Niluh memberi komentar keras. Ia bahkan bertanya balik dan meminta bukti ke Anies Baswedan jika dirinya bukan bapak politik identitas. Dia juga meminta Anies Baswedan mengecek jejak digital selama Pilkada tahun 2017 silam. Niluh Jelantik juga mencoba mengingatkan kembali beberapa tahun silam. Saat itu dirinya dijuluki sebagai pendukung penista agama karena mendukung Ahok. Yang lebih parah, sejumlah hujatan bersifat kasar dilontarkan ke Niluh Jelantik. Bahkan, saat itu ada pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan kontak Niluh Jelantik di situs kencan. Meski begitu, Niluh Jelantik mengaku memberi maaf. Meskipun telah memaafkan, tapi ia tak akan pernah melupakan peristiwa yang membuat masyarakat terpecah belah oleh SARA. Jadi, kalau mengklaim bahwa ia tidak memainkan politik identitas adalah bohong besar. Karena semua itu sudah terbukti, dan bukan rahasia jika seluruh dunia tahu siapa tokoh yang mendapat julukan sebagai pembohong besar dalam satu dekade terakhir saat ini. Anies boleh bicara seperti itu, tapi publik memiliki persepsi lain. Anies pintar memainkan kata-kata untuk membuat dirinya tidak bersalah. Tapi sayang, publik sudah tahu kepintarannya ini. Tidak ada yang tertipu dua kali oleh mulut yang sama. Cukup Jakarta saja yang menjadi korban ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Jangan sampai satu Indonesia juga kena getahnya. Politik identitas agama yang mewarnai Pilgub DKI lalu tidak hanya dilakukan oleh Anies semata. Politik identitas pada Pilgub DKI lalu yang ditandai dengan pemenjaraan Ahok dan kemenangan Anies adalah hasil kerjasama banyak pihak yang lebih menentukan daripada seseorang yang berambisi menjadi gubernur. Faktanya, aksi-aksi demo anti Ahok dan usaha intensif pemenjaraan Ahok demi menghambat kemenangannya digerakkan dengan tokoh sentral, disegani dan dianggap representasi dari otoritas Islam yang tanpa perannya hasil Pilgub sangat mungkin berbeda. Ironisnya, agamawan yang menjadi ikon sakti aksi-aksi bernomor malah mendapatkan privilege politik setelah Pilgub yang tragis itu.
Politik identitas yang marak akhir-akhir ini telah mencungkirkan dan meruntuhkan paham yang selama ini menjadi pilar sebuah negara yang sejatinya kita cintai bersama. Fenomena dan polemik ini semestinya tidak hanya menjadi pemikiran bagi seluruh tokoh bangsa, melainkan juga pemuda dan masyarakat. Politik atau penguatan identitas sesungguhnya bukanlah hal yang baru dan ini menjadi sah mengingat negara kita menjunjung tinggi demokrasi. Akan tetapi, ekspresi identitas itu seharusnya ataupun selayaknya mesti menghadirkan toleransi, bukan melahirkan kebencian dan merasa paling jago yang pada akhirnya menjadi fanatik buta dengan selalu mengatasnamakan umat, sementara agama sendiri tidak mengindahkannya.